Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Jumpa lagi di channel ini, channel saya, channel Tri Lestanto. Kita liput ya video tentang proyek pembangunan yang part ke-8. Setelah yang ke-7 sudah saya sampaikan, sekarang menginjak ke-8. Kita lihat proses pengecoran fondasi bangunan sebuah rumah. Namun sebelumnya, buat teman-temanku semuanya, sobat-sobatku, saudara-saudaraku, sebelum kita lanjutkan ke berikutnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen, bunyikan lonceng, dan bagikan di media sosial lainnya. Terima kasih. Oke, terima kasih semuanya. Kita lanjutkan. Terima kasih atas partisipasinya untuk like, subscribe, komen, dan bunyikan lonceng, serta pembagian kepada media sosial lainnya. Kita lanjutkan ya. Setelah kerja malam sampai pagi belum selesai, tinggal kurang lebih seperempat ya, setengah sudah, lebih dari setengah. Karena tanggung belum selesai, maka pekerjaan pengecoran dilanjutkan sampai selesai, karena pengecoran ini harus total selesai. Kalau tidak sampai selesai, tentu hasilnya tidak maksimal, tidak bagus. Oleh karena itu, ini atas perintah mandor bangunan untuk diselesaikan walaupun waktunya sudah pagi. Yang biasanya pagi sudah selesai, tetapi ini karena pekerjaannya tanggung, jadi harus total sampai selesai, sampai pagi, mungkin sampai menjelang siang. Kalau belum selesai, tetap dikerjakan ya. Kita saksikan, kita lihat ini dari atas, nampak yang ke depan belum selesai ya, semennya belum rata ke atasnya, jadi kurang rata dengan hasil yang di belakangnya ya. Lumayan sangat melelahkan ini pekerjaan bangunan ini ya. Konstruksi bangunan benar-benar mempunyai fisik yang kuat untuk bekerja di konstruksi. Fisik, keterampilan, keahlian, skill ya, sangat mendukung sekali untuk bekerja di konstruksi bangunan. Ini yang bekerja rata-rata orang Mesir ya, kelihatannya ya. Saya perhatikan, karena memang ada grup atau kelompok-kelompok tertentu ya yang spesialis di dalam bidangnya. Misalnya merakit besi, meratakan tanah, ini sekarang mengecor. Mungkin ada kelompok-kelompok tertentu ya yang punya keahlian, makanya saling mendukung. Yang dulu saya sampaikan dari pemerataan tanah, banyakkan orang Pakistan. Yang kemarin merakit besi, banyakkan orang Pakistan, Yaman, dan sebagainya. Dan ini kebetulan yang melaksanakan pengecoran ini adalah orang Yaman.
Jadi enggak masalah ya, jadi sesuai dengan keahliannya masing-masing, tidak mengurangi dari kemaksimalan hasil yang akan terjadi nanti. Ya, masih berkutik masalah bangunan yang belum selesai. Kemungkinan dari depan dicor, itu udah ada alatnya. Semen cor-coran diturunkan, diberikan di bagian yang belum kena cor-coran, itu dengan beberapa tukang bangunan. Pekerjanya juga mengarahkan bagian yang megang pipa yang diturunkan di cocoran, bagian yang meratakan, bagian yang pakai mesin ini ada, supaya cor-corannya sampai meresap ke bawah, itu ada. Cuma untuk mesin penggedornya itu nggak dipakai ya, karena sudah sampai atas ya. Mungkin kalau dari awal-awal sudah harus dipakai. Ini kebetulan itu nanti sampai situ mungkin mengecor lagi sampai di atasnya itu bagian kazan atau tempat air yang biasa dipakai di rumah. Kalau di kita namanya air pump, itu di atasnya itu ya, itu juga belum kena cor-coran, besinya masih terbuka. Ya, sambil kita mengikuti jalannya proses pengecoran, kita mungkin bisa lihat lagi. Ini yang sudah agak diratakan ya, agak yang ke depan udah lumayan. Ini sampai di atas itu kazan, tempat air, itu dikenakan cor-coran, tinggal itu ya, kayaknya tinggal itu ya, nanti sudah selesai ditinggal. Oh iya, nanti yang semen yang di bawah itu yang sudah ini juga pakai mesin, diratakan, dihaluskan juga pakai mesin itu ya. Cuman belum sampai ke situ, mungkin ada tenaga lain yang melakukan pekerjaan itu. Cuma mungkin targetnya sampai selesai ini cor-coran dari dasar bangunan sampai dengan kazan air perumahan itu selesai, kemungkinan ditinggal sampai kering. Inilah besi cakar ayam yang nampak. Mungkin proses selanjutnya kita ikuti di episode yang ke-9 ya. Ini episode yang ke-8 sampai pengecoran bangunan pondasi di bawah. Ini kita lanjutkan nanti ke episode 8. Mungkin dirakit lagi, mungkin pakai kayu-kayu, papan-papan untuk meninggikan tiang-tiang itu. Kemudian dibikin pinggir-pinggirnya. Penasaran? Lihat nanti ya episode berikutnya, episode yang ke-8. Mau dikemanakan bangunan ini, kita lihat nanti ya. Ini sementara sampai sini, nanti sampai pengecoran selesai, kering, ada proses-proses pembangunan lagi, kemana bangunan ini kelihatan kemana gitu ya. Yang penting dasarnya sudah kuat, nanti di atap ditinggal lagi, terus nanti juga prosesnya sama, ditinggal lagi. Inilah yang saya sampaikan ya mengenai proyek bangunan perumahan
Ya mudah-mudahan ini bermanfaat sebagai ilmu pengetahuan dan wawasan kita mengenai bangunan proyek, agar kita bisa mengambil ilmunya dalam membangun perumahan, karena ini agak luas, jadi perlu fondasi yang kuat, dasarnya yang kuat ya. Yang bagus, yang baik kita ambil ilmunya, yang tidak baik mari kita untuk tinggalkan atau kita lepaskan ilmu yang bermanfaat, sehingga dengan ilmu kita bisa menguasai teknologi, bisa membangun sesuatu tentu saja dengan ilmu dasar, walaupun juga ditunjang dengan biaya atau dana, tapi ilmu ya juga penting sekali ya. Sampai pengecoran di depan itu ya, itu sampai selesai itu, sampai selesai kemungkinan udah mulai istirahat, tukang-tukang sudah mulai istirahat, dan dilanjutkan nanti berapa hari lagi, karena suasananya masih di bulan suci Ramadan, yakni pagi sampai sore maghrib ini puasa. Jadi sementara untuk pagi sampai sore tidak bekerja dulu, jadi nanti kalau mulai bekerja dilanjutkan setelah tarwih ya, kurang lebih setelah tarwih ya, kemudian sampai malam, sampai menjelang sahur itu dikerjakan ya. Sementara sistemnya begitu ya. Kalau di daerah lain mungkin beda-beda ya, puasa tetap kerja tapi tidak puasa, tapi mengganti di waktu yang lain ya, itu juga nggak apa-apa karena ada uzur atau halangan kerja. Karena kalau puasa dimungkinkan tidak kuat, maka ada halangan kerja, boleh mengganti di hari-hari yang lain setelah bulan Ramadan. Tetapi sini sistemnya tidak bekerja dan kerjanya malam, ikut aturan sampai menjelang sahur sudah selesai. Dan ini sampai sahur selesai juga belum selesai pengecoran ini. Maka karena pekerjaan ini tanggung harus selesai, maka sampai sahur subuhan pagi belum selesai, maka tetap dilanjutkan. Karena kalau tidak diselesaikan, ini sekali lagi saya sampaikan dari awal tidak bagus. Jadi harus total. Jadi kalau separuh belum selesai dilanjutkan besok atau kapan lagi atau suatu waktu, ini semen atau cor-corannya itu tidak kuat, tidak menggigit. Jadi harus semua dikerjakan secara total, selesai, ya udah istirahat. Kemudian dilanjutkan setelah kering, sudah bagus semuanya, dilanjutkan di hari berikutnya. Ini nampak dari depan para tukang bangunan, para pekerja sedang sibuk memberikan cor-coran dan meratakan cor-coran. Itu para pekerja juga diawasi mandor bangunan, mungkin kontraktor juga sedang mengawasi jalannya pembangunan proyek bangunan supaya hasilnya maksimal, bagus, karena punya tanggung jawab yang besar supaya hasilnya itu bagus, mempunyai kualitas yang bagus.
jadi tidak mengecewakan ya, tidak mengecewakan. Oke, sudah, terima kasih ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.